Oke, ini Bapak lanjut lagi ya mengenai sifat periodik unsur ya, sifat-sifat periodik unsur berdasarkan satu golongan dan satu periode ya. Ingat ya nak ya, kalau dia satu golongan berarti yang kita bahas adalah atom-atom dari atas ke bawah. Kalau satu periode berarti dari kiri ke kanan ya, bagaimana kecenderungannya. Oke, jadi sifat yang berikutnya nak ya, yang video sebelumnya kan mengenai energi ionisasi. Jadi tolonglah dipelajari ya, yang sudah Bapak kirim materinya dan juga dibaca bukunya biar bisa untuk ujian nanti ya. Oke, yang berikutnya namanya afinitas ya, afinitas elektron. Dalam definisinya itu bisa dibaca ya, energi yang diserap ataupun yang dilepas suatu atom untuk menangkap satu elektron ya nak ya, dalam wujud gas. Jadi ini reaksinya nak ya. Jadi ketika suatu atom dalam wujud gas menjadi negatif, berarti dia menangkap satu elektron ya. Jadi ketika X menjadi X negatif, bisa jadi dia energi aktivasinya positif, bisa jadi afinitas elektronnya negatif ya. Jadi suatu atom itu nggak selamanya positif, nggak selamanya negatif. Energi yang diserap ataupun yang dilepas ketika menangkap elektron. Jadi ketika nanti dalam sistem periodik unsur ada afinitasnya nak, yang bermuatan positif, berarti dia itu menyerap ya. Sedangkan afinitas yang bermuatan negatif itu lebih cenderung memancarkan energi ya. Yang mana Pak positif mana negatif? Begini Bapak jelaskan ya. Biasanya unsur yang cenderung melepaskan elektron, golongan 1, 2, 3 yang cenderung bermuatan positif, itu afinitas elektronnya positif nah. Misalnya Be. Kalau dia plus, berarti dia cenderung itu membentuk Be2+. Ya. Berarti nilai positif itu sulit untuk menangkap elektron. Berarti lebih cenderung dia melepas. Ya. Sedangkan kalau dia suatu unsur yang cenderung tangkap elektron, afinitasnya bermuatan negatif ya. Cl itu afinitasnya negatif, berarti apa Pak? Cenderung membentuk ion sel negatif. Jadi dalam SPU nanti ya, makin mudah dia membentuk negatif, afinitasnya makin besar nak. Ya, makin sulit dia membentuk negatif, afinitas makin kecil. Jadi artinya apa? Yang Bapak bilang tadi, kalau dia cenderung bermuatan positif, afinitasnya positif tandanya dan kecil nilainya ataupun harganya. Tetapi kalau dia cenderung bermuatan negatif, bisa Cl kan bisa membentuk Cl negatif, oksigen 2 negatif. Jadi kalau dia cenderung bermuatan negatif seperti reaksi yang ini ya, X menjadi X negatif, Cl menjadi Cl negatif, itu afinitasnya itu negatif umumnya ya. Berarti makin mudah dia untuk menangkap elektron ya. Jadi kalau kita bicara dia satu periode satu golongan gimana Pak? Kalau dia satu golongan makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena makin sulit dia untuk menangkap elektron. Kenapa Pak? Karena jari-jarinya makin besar. Jadi atom itu kalau makin ke bawah dia satu golongan, makin besar ukurannya. Berarti untuk menangkap makin kecil. Berarti afinitasnya makin kecil. Tetapi kalau dia satu periode, golongan 1, 2, 3, 4 sampai golongan 7, kecuali golongan 8 ya, dia sudah stabil. Itu meningkat dia nak. Makin besar dia dan makin negatif dia. Tandanya ya, tadi Bapak bilang kalau afinitasnya yang negatif itu berarti dia melepaskan melepaskan energi. Tapi delta I-nya makin besar. Ya. Itu pada umumnya. Oke ya, itu dikatakan ya, bagi pokoknya satu golongan makin kecil, satu periode makin besar. Pokoknya yang bermuatan positif afinitasnya itu berarti cenderung bermuatan positif, tidak bermuatan negatif. Tapi yang negatif nilainya cenderung bermuatan negatif. Jadi afinitas bermuatan negatif, stabilnya adalah negatif.
Afinitas bermuatan positif berarti stabilnya bermuatan positif. Ya, itu dia. Oke ya, saya kira-kira ya dipahami. Kemudian yang berikutnya nak ya, yang berikutnya keelektronegatifan ataupun elektronegativitas. Ini bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron. Artinya kemauan, bukan energi ya, kecenderungan aja. Beda dengan afinitas, itu energi. Dalam keelektronegatifan kita mengalami skala Linus-Pauling dari 0 sampai dengan 4. Makanya 0 itu gas mulia nak. Gas mulia adalah unsur yang dalam SPU kita yang paling stabil, yang tidak menangkap elektron. Tadi kan elektronegatif adalah suatu kecenderungan untuk menangkap elektron, untuk menarik. Berarti gas mulia nggak menarik elektron. Dan paling tinggi adalah 4. Itu untuk si fluorin nak. Jadi golongan halogen tinggi-tinggi nilainya, tapi paling tinggi adalah fluorin. Oke ya. Kalau satu golongan keelektronegatifan makin kecil. Kenapa Pak? Sulit menangkap elektron. Sama tadi seperti ini. Ya. Energi makin kecil berarti makin susah. Ini juga kecenderungan makin kecil berarti makin susah. Tapi kalau makin ke kanan dia makin besar. Batasnya hanya golongan 7 ya. Nah ya. Kecuali gas mulia ya. Kecuali gas mulia. Jadi gas mulia itu ataupun golongan 8 tidak memiliki keelektronegatifan. Oke ya. Pak, alasannya gimana Pak? Kenapa satu golongan makin kecil? Ya karena jari-jarinya makin besar nak, makin bertambah. Unsur yang makin besar ukurannya dianggap jarak inti ke kulit terluar makin besar. Jadi makin lemah daya tariknya. Ya macam magnet lah ya, makin jauh jaraknya ke suatu besi, makin sulit untuk menangkap ataupun menarik. Makanya dikata satu golongan makin kecil. Sedangkan satu periode makin besar dia. Kenapa Pak? Karena jari-jari makin berkurang. Jaraknya makin dekat. Ya, sehingga mudah menangkap elektron. Dan juga karena elektron valensinya makin besar. Kalau makin besar elektron valensinya ataupun golongannya, makin mudah untuk menangkap. Ya. Jadi kalau dia ke kanan makin besar, keelektronegatifan berarti ke kiri makin kecil. Kalau ke bawah makin kecil, berarti ke atas makin besar. Itu aja nanti ya, lihat aja panahnya. Tapi yang kita bicarakan kalau satu golongan dari atas ke bawah, nggak dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah makin besar, makin kecil, berarti dari bawah ke atas makin besar, kebalikannya. Ya, itu namanya keelektronegatifan. Ya, nah ya. Oke. Yang terakhir ini mengenai sifat logam dan non logam. Ya, ini kebalikan dengan elektronegatifan nak ya. Ini berarti bicara namanya keelektropositifan. Kenapa? Karena logam itu lebih cenderung melepas elektron. Ya nak ya. Contoh logamnya misalnya golongan 1, kecuali hidrogen ya. Natrium nak itu Na+. Kalsium kan logam 2+, ya. Kalium K+. Magnesium Mg2+. Ya, ini logam. Ini logam. Nah, kalau non logam kan misalnya Cl-, S2-, O2-, ini kan non logam. Ya. Jadi kok dikatakan namanya sifat logam adalah dikaitkan pada keelektropositifan. Tapi kalau non logam keelektronegatifan. Ya, yang kita jelaskan adalah energi ionisasinya sebanding dia. Kalau energi ionisasinya makin kecil, sifat logamnya nak makin besar nak. Ya. Energi ionisasi berarti makin mudah melepas elektron. Karena logam itu melepas elektron. Tetapi kalau energi ionisasi besar, sulit melepas elektron. Tapi sifat logamnya berarti berkurang. Ya. Jadi kalau energi ionisasinya makin besar, sulit melepas. Berarti sifat logamnya berkurang. Jadi kalau dalam SPU nah ini dia dibagi tiga nak pembagian. Ada logam, non logam, dan di tengah lah metaloid. Metaloid ini berarti kan peralihan. Nah, metaloid itu berarti namanya semi logam. Kecuali hidrogen ya. Hidrogen itu termasuk namanya non logam, Nl ya. Jadi logam yang paling kuat, yang paling logam itu berarti golongan 1 ke kiri, yang paling ini nih. Di sini letaknya ya. Ya, ini berarti non logam ya. Oke. Jadi istilahnya kalau dikatakan satu golongan gimana Pak?
Ya kok dikatakan satu golongan nanti nak ya, kok satu golongan sifat logamnya itu nak makin besar. Tapi kok dikatakan satu periode sifat logamnya makin ya, sifat logamnya nanti sini makin kecil. Kalau sifat logamnya makin kecil, non logamnya makin besar. Ingat ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, ini itu namanya logam. Baru di sini namanya metaloid. Metaloid apa aja Pak? Ya metaloid nanti di sini nak bisa jadi ada namanya si boron ya, ini kan boron. Baru sini karbon, silikon, germanium, silikon, germanium ya. Nitrogen, fosfor, arsenik, antimon misalnya Sb ya, bismut ya. Lihat nanti di bukunya yang ininya ya, peralihan. Tangga-tangga dia. Boron di sini nanti kan karbon, bawahnya silikon, germanium ya. Nitrogen ya, fosfor, arsenik, antimon kan itu istilahnya. Boron sini masuklah namanya non logam. Semi logam ya, namanya metaloid ya. Itu pokoknya tolong ingat ya kecenderungan logamnya gimana. Sifat logam itu berarti bukan karena kerasnya ya, tapi kecenderungan untuk melepaskan elektron ya. Makin ke kiri makin logam, makin ke bawah makin logam. Berarti makin ke atas makin non logam ya nak ya. Ini dia. Oke, itu kira-kira ya untuk penjelasan dari Bapak. Tolong dipelajari ya nak ya.